berkah kedatangan beliau kepada kita semua, wabil khusus Majelis Taklim Ibadur Rahman, dan juga guru kita, orang tua kita yang selalu di mana saja hadir, yaitu Sayyid Wali Al-Habib Ahmad bin Syahab Mata'allah bidul hayatihi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan rezeki yang barakah, umur yang barakah, dan insya Allah bisa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Al-Habib Alwi, Al-Habib Masya Allah, Al-Habib Hamid, dan juga para asatidz wal asatidzah, guru kita Al-Habib Jindan bin Nafal bin Salim Jindan, Al-Habib Syafiq, yang insya Allah bentar lagi beliau akan menuju tempat kita ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka semua, zuriyah Rasulullah akan menjadikan keberkahan kampung kita ini. Dan juga mudah-mudahan saudara saya yang sedang pada sakit saat ini, Masya Allah, ya, lingkungan kita ini lagi pada sakit, mudah-mudahan keberkahan maulid, barakah maulid, barakah guru-guru kita, mudah-mudahan saudara-saudara kami disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Majelis Taklim ini menjadi Majelis Taklim yang barakah, yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam, insyaallah kita tutup jam 10 tepat, karena saya tadi dapat kabar dari saudara saya, tolong jangan malam-malam katanya, coba kondisi seperti ini. Insyaallah jam 10 kita tutup, nanti ada guru kita sudah langsung ada, yuk kita berikan Fatihah. Wabil khusus seluruh para donatur, nggak disebutin dah, banyak banget donaturnya, ya. Mudah-mudahan yang sudah menyumbang sebagian hartanya untuk majlis, untuk maulid malam ini, mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan rezeki yang barakah, dan mudah-mudahan rezekinya lancar, usahanya pada lancar. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita dengarkan yaitu tausiah dari guru kita Sayyid Wali Kiai Al-Hajj Syukur Ya'qub, falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ana Taha ya ana khairi nabiyyin jaddukum khiratun wa antum khiyarun adaballahu ankum rijsa ahlul bait qidman fa antum al-athhar lam yazal jaddukum ala ad-din ajran ghaira huddil qurba wa ni'mal ijab. Ana Al-Habib Rasyid Bakal. Selamat datang kepada para tetamu-tetamu kita, ya. Pertama, salam ta'zim atas nama pribadi pada malam yang penuh berkah ini. Akhirullah Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Rahman mata'ana Allah bitul hayati wa tasawwah bi'amzani. Dan kedua, Al-Habib Ahmad bin Syahab, Al-Habib Ali bin Ahmad bin Syahab, dan seluruh para habaib yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai. Hadirin, sedikit tentang yang kita peringati pada malam ini adalah membawa 4 perubahan besar. Tajadud,
تجديد ميلاد الأديان، تجديد ميلاد الإنسان، zaman dan makan. Empat perubahan kelahiran daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin, perubahan di sini bukan Nabi datang bawa agama baru, bukan, agama tetap, cuma berkenaan dengan akidah. Akidah diperbaharui. Manusia akhlak dijual. Akidah dan akhlak ini yang sangat amat dikagumi, bukan saja oleh kita umat Islam, bahkan oleh orang luar Islam pun memuji. Ada salah seorang orientalis barat, Thomas Carlyle namanya. Apa dia bilang? I have always the religions of Muhammad in high estimation because of its wonderful faculty. Saya menaruh keyakinan yang sedalam-dalamnya kepada agama Muhammad, karena di dalam agama beliau ada mempunyai wonderful faculty, daya kekuatan yang sangat apa? Aqidah dan akhlak. Aqidah dan akhlak. Bukti sudah di saat terjadi Fatah Makkah, saat itu orang-orang kafir semua sudah nunduk, sudah tidak ada kekuatan, sudah terserah bagaimana Muhammad itu. Akhirnya hadir Nabi bangun, tidak tahu apa kata Nabi. Ya ma'syara Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Hei kaum Quraisy, sekarang Muhammad mau tanya, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Muhammad? Dia halal ya Muhammad, anta ibnu akhil karim wa ibnu amin karim. Ambil lagi. Apa kata dia? Ma'asyar Quraisy, aku kama qala akhi Yusuf, la tasriba alaikum yaghfirullahu lakum sunnakum wa huwa arhamur rahim. Hai saudaraku, aku akan perlakukan kalian sebagaimana yang pernah dilakukan oleh saudara Yusuf kepada saudaranya. Ingat, hadirin, pernah Nabi Yusuf kan dikhianati, dibunuh, dibuang ke dalam sumur. Allah memperpanjang Pak akhir salat, diangkat menurut dia sampai jadi raja, penguasa yang terkenal. Maka terjadi pada detik dan pada saat itu salah satu musim peceklik, masing-masing antri mau minta gantung, antri satu-satu. Barisan terakhir saudaranya Yusuf. Cuma begitu tinggal akhir, kata Yusuf, Bang Sin, ikut saya ke dalam. Ya aja. Sampai di dalam, apa kata Yusuf? Abang tahu nggak man ana, siapa aku? Ya. Ana Yusuf. Begitu kata Yusuf, gemetar. Gemetar. Dia pandang berikannya. Gemetar. Tapi abang nggak usah khawatir.
La tasriba alaikum al-yawm. Tidak ada dendam, tidak ada hukuman pada tiga petani. Ya Allah, Allah ampuni semua dosa kalian. Maksudnya, hadirin, keluarlah ucapan Rasulullah SAW yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Ucapan Nabi yang pendek ini yang tidak dapat dimengerti oleh sebagian orientalis barat. Apa kata Nabi? Idhabu fa'antum tulaqa. Silakan, Anda boleh buat. Silakan Anda boleh jalan. Tidak ada paksaan dalam agama. Tulaqa, Anda merdeka. Tidak ada ancam, tidak dipaksa, tidak diintimidasi. Padahal bukan main jahat yang Nabi, tapi Nabi tidak perlakukan itu. Akhirnya hari melihat begitu baik akhlak orang Aisyah yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong mereka masuk Islam tanpa dipaksa, tanpa diancam. Kenapa? Melihat akhlak dan daripada junjungan kita Nabi Muhammad. Maka hadirin, saya atas nama pribadi selaku, kalau dibilang kalau Habib Ali Kuitang panggil saya ini limited stok terbatas. Kalau Habib Ali panggil saya stok terbatas 85. 85 nggak ada bangsanya, Pak. Maka dikatakan limited stok terbatas. Kalau Habib Ali bilang, hadirin, sekali lagi lihat ada yang ngomong, Ustaz, sampai 80 lebih ada doanya enggak buat kita yo ada minta ngapain itu pada ngomong ada yang minta. Akhirnya saya lihat ada, saya alhamdulillah dapat ijazah dari Al-Habib Zain Al-Anjur Solibia Kelukut. Beliau umur 90 tahun punya anak kecil. Saya bilang, cicit apa gitu, anak-anak. Iya, anak-anak. Dia bilang, bukan cicit, anak-anak. Umur 90 tahun. Akhirnya, dia kasih saya korek, akhirnya dikeluarin. Saya jazain sekarang buat anda sekarang supaya jauh dari corona. Amin. Allah berikan kekuatan supaya dapat menolak virus ini ya. Coba ikutnya. Ya qawi, ya qawi, ya qawi, ya qawi, 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 fi ridaka, fi dhafi, 116 kali habis subuh. Ya qawi, qawi, fi ridaka, dhafi. Saya kalau baca qawi zakirati Allah, orang kan suka lupa di sini. Linglung, jangan linglung.
برضاك سمعي برضاك بصري في رضاك dan jamiah badani Allah ridhoka. Supaya apa? Supaya dapat mencegah. Kalau Allah sudah berikan kekuatan, insya Allah. Nah, saya ajar syukur dah. Saya ijazah ini dibaca ya. Ajar syukur ada ijazah. Ya. Alhamdulillah ahlan wa sahlan kepada kita. شرفتمونا بس selamat datang kepada guru kita Al-Habib Jindan bin Al-Habib Naufal bin Jindan. Alhamdulillah. Wah, nyaman malam. Saya nggak perlu panjang-panjang apa dah. Memang yang tertunggu beliau. Jadi hadirin, ini saja saya sampaikan. Banyak dibaca supaya Allah berikan kekuatan untuk dapat menolak apa yang saya khawatirkan pada kita bacanya. Ini saja. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan saya persilahkan saja, memang kita udah tunggu lama Al-Habib Jindan yang kita cintai, beliau sudah tahu. Dari saya sekedar intermezzo dan sekedar sebagai pembuka jalan. Mudah-mudahan jangan ada yang kembali dulu, biar saya sendiri yang kembali. Ya, sekian. Al-Habib dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul di majelis ibadah Rahman. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita beneran min ibadah Rahman, termasuk hamba-hambanya Rahman. Hamba-hambanya Rahman laisa li syaitan alaihim sultan. Hamba-hambanya Rahman gak bisa digocek sama setan, gak bisa digiring sama setan seperti pemain bola ngegiring bola, tendang sono, tendang sini, oper sono, oper sini lah. Begitu. Syaitan punya kuasa terhadap abdinya dia. Pengabdi setan bisa digituin, tapi pengabdi Rahman nggak bisa digituin, nggak mempan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, kata Allah Ta'ala. Hambaku, kamu nggak punya kuasa atas mereka, nggak ketipu, nggak kemakan, nggak terpancing, nggak terprovokasi oleh syaitan. Syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Syaitan punya pengaruh di dalam tubuh anak Adam, itu dia bisa menyusupkan pengaruhnya seperti darah yang mengalir. Darah itu punya akses pembuluh darah sampai ke telinga, ke otak, ke hati, ke jantung, ke jari-jari, ke mata, ke lidah, begitu. Kalau pembuluh darahnya putus di situ, otomatis kehilangan fungsi.
dari semuanya kehilangan fungsi. Nah begitu juga syaitan tuh mengalir di tubuh anak Adam seperti aliran darah. Dan ibadur rahman mereka nggak terpengaruh dengan pengaruhnya syaitan. Syaitan nggak bisa menguasai mereka baik di dalam cara pandang. Soalnya mereka tidak terperosok di dalam jebakannya syaitan dalam cara melihat. Nggak terperosok dalam jebakannya syaitan dalam pendengaran. Tidak terperosok dalam jebakannya syaitan dalam berucap. Syaitan naruh jebakan di mana-mana. Ada jebakannya di dalam ucapan banyak tuh, yang kejepit, yang kejeblos, yang terperosok, yang kena perangkap dari ucapan banyak. Dan juga dari pendengaran, dari penglihatan. Sebab as-sama' wal basar, pendengaran dan penglihatan itu adalah dua akses untuk masuk ke dalam hati manusia. Kalau udah masuk ke dalam hati, udah dia punya akses kemanapun juga. Akses maksudnya itu melalui apa yang dilihat, apa yang didengar. Walidzalika Imam Abdullah Al-Haddad Sahibul Ratib di dalam adab sulukil murid itu seorang murid, seorang pencari akhirat, beda sama pencari dunia. Dia harus punya sensor yang mendeteksi apapun yang masuk ke dalam hatinya melalui mata dan telinga. Sebab mata dan telinga adalah dua pintu akses masuk ke dalam hati manusia. Sesuatu kalau dia masuk ke dalam hati, hati ini tuh dia punya rasa peka yang tinggi. Kalau dia kemasukan sesuatu, bebekas. Kalau dia bebekas, sulit untuk dihilangkan bekasnya. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Walidzalik, sebelum masuk, mendingan kita taruh satpam di mata kita. Kita taruh satpam di telinga kita. Yang kira-kira bawa virus, jangan dimasukin ke dalam hati. Yang kira-kira bawa virus, jangan dikasih akses melalui telinga ataupun melalui mata. Jangan ente lihat, jangan ente dengar. Makanya ada hal-hal tertentu Nabi Muhammad membawakan buat kita syariat yang sempurna. Dibawain buat kita untuk menjaga medan hati kita tetap steril, tidak terkontaminasi oleh virus yang lebih dahsyat dari corona. Dibawakan syariat, ada hal-hal yang nggak boleh kita lihat, seperti pandangan-pandangan yang membangkitkan syahwat, walaupun tembok, tiang, ataupun gambar, ataupun virtual, ataupun gambar kartun. Kita dilarang untuk melihat hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat kita. An-nazar ilal ajnabiyat, melihat kepada yang bukan muhrim, dilarang, sebab itu merusak hati. Kemudian juga dilarang melihat kepada muslim lain dengan pandangan yang meremehkan. Memandang kepada satu muslim dengan pandangan yang meremehkan itu merupakan sebuah kejahatan besar. Bihasabil mri'in minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Cukup seseorang dicap sebagai penjahat dengan memandang muslim lain dengan pandangan yang meremehkan, dengan merendahkan satu orang muslim. Gimana kalau dia rendahkan 2 orang muslim, 3 orang, 10 orang? Apapun, tahu kan kalimat muslim yang ucap la ilaha illallah, walaupun belum sholat, belum sembahyang, belum disunat, baru 5 menit masuk Islam, tapi dia mengucap la ilaha illallah, dia muslim. Walaupun dia rakyat jelata, walaupun dia kaya ataupun melarat, walaupun dia ustadz, walaupun dia pejabat, muslim, nggak boleh kita rendahkan. Memandang mereka dengan pandangan yang merendahkan itu merupakan sebuah kejahatan, merusak hati, bawa kotoran ke dalam hati. Kita disuruh jaga nih akses nih, jangan dibiarkan masuk melalui ke mata kita. Bacaan-bacaan yang nggak baik jangan dilihat. Hal yang dilarang untuk diucapkan, dilarang untuk didengar, dan dilarang untuk dibaca. Sehingga kita jangan buka peluang buat syaitan. Jadilah kita hamba Rahman. Hatta Al-Habib Umar bin Muhammad bin Zaid bin Hafid selalu pesan kepada kita, falyakun ta'athurukum bil uluwiyat la bisufliyat.
hendaknya kita ini bereaksi, reaksi hati kita, reaksi cinta, reaksi simpati, reaksi empati, reaksi marah, emosi kita, hendaknya itu semuanya itu reaksi batin kita itu, reaksi kita dipengaruhi oleh perkara-perkara uluwiyat, perkara-perkara yang tinggi. Bereaksi ketika dikumandangkan Al-Quran, hati kita. Reaksi hati itu, hati bergerak ketika dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis Nabi Muhammad, ketika ingat dosa, ketika ingat kematian. Bereaksi atas ini semua, mendeteksi ketika kehilangan rasa khusyuk, kehilangan kehadiran hati bersama Allah Ta'ala, bereaksi. Ta'athur bil uluwiyat, terpengaruh dengan uluwiyat, perkara-perkara yang tinggi, yang luhur, yang mulia, yang agung. Jangan kita mudah terpancing, terpengaruh atau ngebekas atau bereaksi dengan sufliyat. Apa sufliyat? Hal-hal yang remeh, yang hina. Apa itu yang remeh, yang hina? Dengan pergolakan politik, dengan berita-berita duniawi. Jangan, ini semua tuh hati kita mahal, terlalu mahal untuk bergejolak gara-gara hal-hal yang remeh. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang dua hal ini, ta'athur bil uluwiyat dan ta'athur bis sufliyat. Dalam ta'athur bil uluwiyat, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya kaum mukminin adalah orang-orang yang ketika disebut Allah, diingatkan tentang Allah, zikir kepada Allah, langsung mereka bereaksi, cepat bereaksi. Wajilat qulubuhum, apa reaksinya? Langsung takut kepada Allah. Diingatkan Allah, langsung takut kepada Allah. Wajilat qulubuhum. Kalau dibacakan ayat-ayatnya Allah, Al-Quran, zadathum imana, bertambah iman, bertambah yakin, dan bertambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Dan kita disebutkan tentang orang-orang yang yata'athar bis-sufliyat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahsabun kulla sayhatin 'alaihim. Sifatnya orang-orang munafikin menganggap setiap kali ada gejolak, ada jeritan, ada teriakan, ada kumandang ini dan itu, wah, ini terhadap kita, ini nyerbu kita, ini nyerang kita, ini musuhin kita. Yahsabun kulla sayhatin 'alaihim. Sehingga reaksi mereka karena dimotori oleh ketakutan kepada makhluk. Yang takut sehingga termasuk bentuk daripada ta'athur bis-sufliyat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan, disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana sifatnya para sahabat ketika mereka diserbu dengan serbuan untuk terpengaruh oleh hal-hal yang remeh, yang kecil. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sahabat Rasulullah yang mana orang-orang memprovokasi mereka, nakut-nakuti mereka, datang kepada mereka, kalian diserbu, serbuan orang lain, orang-orang siap menyerbu kalian, orang dari kampung sebelah, orang dari negeri seberang, orang asing, sama kayak yang dikumandangkan zaman sekarang. Awas, asing, orang asing akan menyerang kalian, menguasai kalian, menyerbu kalian, menghancurkan kalian. Kita ditakut-takutin sama beginian. Dulu juga begitu. Innan nas qad jama'u lakum, manusia semuanya berkomplot
Semua orang-orang, negara-negara berkomplot untuk menyerang kalian, menghabisi kalian. Kejama'u lakum fakhshawhum, takutin mereka. Kita saban-saban di medsos kita disuruh takut sama makhluk. Buka medsos yang satu lagi, ditakut-takutin sama makhluk. Buka channel yang ini, ditakut-takutin sama makhluk. Ya udah kita tinggal tutup medsos, pergi ke masjid. Penceramahnya nakutin kita sama makhluk. Mestinya kan masjid, majlis ta'lim itu adalah tempat untuk bikin kita takut ke Khalik, Sang Pencipta. Kalau makhluk, wah betapa banyaknya makhluk. Entar kita suruh takut sama nyamuk, entar kita suruh takut sama lalat, entar kita suruh takut sama diare, entar kita suruh takut sama sama perdagangan, bisnis ini, bisnis itu, entar kita suruh takut sama pemerintahan ini, pemerintahan itu, entar kita disuruh takut dengan beragam hal deh, beragam hal kita ditakut-takutin, suruh takut sama makhluk macam-macam. Fakhshawhum, takuti mereka. Tapi ketika isu ini berhadapan dengan ibadah Rahman, berhadapan dengan ibadah Rahman, abdinya Rahman, nggak kemakan mereka, nggak kepancing. Suruh ikhshawhum, takuti mereka. Awas, bahaya ini, bahaya itu, bahaya ini. Fakhshawhum. Ibadah Rahman nggak bereaksi sama begini. Reaksi mereka satu, fazadahum imana, tambah iman, bertambah iman. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Menyerah kepada Allah, cukup buat kita Allah, ni'mal wakil, sebaik-baiknya tempat berserah, kita wakilkan kepada Allah. Kemudian fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Terus disebutkan ini pengaruh-pengaruh ini, ajakan-ajakan ini sumbernya dari mana? Innama dzalikum syaitan. Itu sumbernya dari syaitan. Katanya Allah Subhanahu wa taala, yang nakut-nakutin kita itu syaitan. Jangan buka peluang buat syaitan. Yang termakan dengan pengaruhnya syaitan ya abdinya dia. Sebab ketika seseorang diberikan akses buat syaitan masuk ke dalam hatinya, entar dia dibikin girang dengan isu yang disebarkan syaitan, dibikin sedih oleh isu yang disebarkan syaitan, dibikin marah oleh isu yang ditaruh oleh syaitan. Syaitan itu para umpannya macam-macam. Umpannya untuk mancing kesedihan kita, sehingga sedihnya kita bukan di jalan Allah, di jalan setan. Untuk memancing senangnya kita, sehingga senangnya kita bukan di jalan Allah, di jalan setan. Untuk mancing emosinya kita sehingga di jalan, bukan di jalan Allah, di jalan setan. Dan begitu semacamnya. Tapi ibadah Rahman, kalaupun dia senang, senangnya di jalan Allah, di jalan Rahman. Dia sedih, sedihnya di jalan Rahman. Dia ungkapkan sedih dan senangnya itu dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan nafsu, bukan dengan ajaran syaitan, bukan nggak masuk, nggak terjebak di dalam perangkapnya syaitan. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah, yukhawwifu awliya'ah. Itu syaitan nakut-nakutin para wali-walinya dia. Wali-walinya siapa? Wali-walinya siapa? Yang kemakan wali-walinya setan. Adapun wali-walinya Allah, orang-orang yang perkaranya dihandle oleh Allah, nggak kemakan sama beginian. Yang kemakan wali-walinya setan. Wali-walinya Allah nggak kemakan, nggak ketipu. Fi hadzal ma'na disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di Hijr Ismail di Ka'bah. Tahu kan Hijr Ismail yang setengah lingkaran, ya? Duduk di situ saat masih di Mekah, ketika gangguan musyrikin makin dahsyat terhadap muslimin. Muslimin diganggu, muslimin diteror, muslimin dizalimin. Tuh. Kita sekarang hidup alhamdulillah, negeri kita enak, aman. Jangan disamain, wah ini sama kayak musyrikin. Ini muslimin, nggak sama, beda sama musyrikin. Kita ngaji enak, kita sembahyang enak,
kita ibadat enak. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap langgeng kenikmatan ini. Biar kita diberikan taufik bisa mensyukuri nikmat ini, tidak mengkufuri nikmat yang berharga dari Allah taala yang demikian agung ini. Maka Rasul lagi duduk di situ, datang sahabat, ya Rasulullah, kita diteror, kita diganggu. Ammar bin Yasir, ibunya dibunuh, bapaknya dia Yasir juga dibunuh. Oh, kita susah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, dengan tetap sabar, nggak terpengaruh tuh dengan gangguan musyrikin. Musyrikin mereka punya akses mungkin ke tubuhnya muslimin, nyakitin cuma fisik, tapi mereka nggak punya akses ke hatinya mukmin, nggak bisa motorin hatinya mukmin. Mereka bisa lukain badan, tapi hati kita nggak bisa dilukain. Itu benda yang paling berharga bagi diri kita sekalian. Hatta mungkin tanah bisa mereka ambil, bisa mereka jajah negeri, tapi jiwa kita nggak bisa mereka jajah. Dan asal tahu aja, tidaklah negerinya kaum muslimin dijajah oleh musuh-musuh Islam, melainkan setelah sebelumnya mereka melakukan pendudukan dan berkuasa, berhasil menjajah jiwanya umat Islam, menjajah hatinya kaum muslimin, sehingga mereka punya akses ke tanahnya kaum muslimin. Cuma muslimin kita ini, sebagian dari kita mughafalin, lalai, nggak peka. Ketika dunianya diganggu baru berasa, tapi ketika jiwanya, akhlaknya, moralnya diganggu, dia nggak terasa. Sehingga dia fokus mengcounter hal-hal yang mengganggu fisiknya dia, mengganggu materinya dia. Sedangkan hal-hal yang merusak akhlaknya, imannya, kebersihan hatinya, dia nggak peduli di situ. Padahal penjajahan pertama ditujukannya ke hati, ke jiwa, ke akhlak, ke kebersihan hati, bukan ke tanah. Itu cuma dampak doang. Maka ketika Rasul diadukan dengan hal yang demikian, maka Rasulullah dengan tenang dan kalemnya berkata, umat sebelum kalian lebih parah, kata Nabi Muhammad. Di antara mereka, sebagaimana di Sahih Bukhari, yang diganggu, dipaksa untuk murtad dari agamanya dengan ditaruh gergaji di atas ubun-ubun kepalanya. Lu mau murtad gak dari agama lu? Dia nggak mau, digergaji sampai terbelah dua tuh kepala. Dia nggak mau murtad, nggak mau meninggalkan agamanya. Dipaksa untuk keluar dari agamanya dengan ditusukkan sisir besar dari besi yang tajam, ditancapkan ke tubuhnya, kemudian diserut ke belakang, sampai sisirnya itu nempel ke tulang, tuh dekat ke tulang, diserut daging dan kulitnya ke belakang, dipaksa untuk keluar agamanya, nggak mundur dari ajaran nabinya mereka. Tuh. Dan sungguh kata Rasulullah, nih kalian akan merasakan kedamaian dan keamanan hingga salah seorang kalian berjalan dari Sana'a Yaman ke Hadramaut tanpa takut apapun. Itu sahabat berpikir, artinya sahabat di masa tersebut, jangankan kita mau jalan dari Sana'a ke Hadramaut yang ribuan kilometer, kita sekarang mau keluar dari rumah kita ke rumah tetangga, kita ketakutan, takut diculik, takut dihabisin oleh musyrikin. Tapi Rasulullah bercerita ke masa depan, dan kalian akan saksikan itu semua, subhanallah. Dan terjadi hal yang demikian sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap Nabi Muhammad ala tabat. Dan kita mau menjadi pembela agama, mau menjadi hamba-hamba dan abdi-abdinya Rahman, maka hendaknya ta'athurnya kita dengan al-uluwiyat, dengan perkara-perkara yang luhur. Kalaupun kita girang dengan perkara akhirat yang mendatangkan pahala. Kalaupun kita sedih juga dengan perkara akhirat, bukan dengan hal recehan, dengan hal duniawi. Kalau saya jadi penguasa baru girang, kalau saya gagal jadi penguasa baru sedih. Itu sedihnya sama kotoran kambing, apa? Girang dan sedihnya ketika dia meraih kotoran kambing, itu yang membuat dia gembira. Kalau saya punya kotoran kambing, dia gembira. Kalau kehilangan kotoran kambing, dia bersedih. Sedihnya sama begituan. Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim
Itu ketika beberapa sholihin melihat beliau datang ziarah Nabi Hud di atas kuda, dan anak-anaknya di atas kuda, cucunya sampai pembantunya naik kuda, lebih dari 70 ekor kuda untuk mereka semuanya. Kuda tuh kayak mobil Mercy zaman dulu. Itu sampai orang terkagum-kagum, kuda yang bagus, yang gagah. Dia bilang, tahu gak, ini apa yang kamu lihat daripada duniawi? Bahkan anak-anak keturunan keluarga saya, pengikut saya, rumah, aset saya, seandainya binasa saat ini juga, sama sekali tidak merubah hati saya dengan Allah Ta'ala. Tetap keadaan saya tidak berubah. Dengan khusyuknya, dengan kalemnya, dengan tenangnya, tidak berubah sedikit pun juga, sama sekali. Subhanallah. Sebab mereka yang merubah mereka terpengaruhnya dengan perkara-perkara yang tinggi, bukan dengan dunia datang, dunia sedih. Tahu gak? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haq sampai bilang, al-awliya wa sholihin, mereka sumpoknya mereka, sedihnya mereka kalau nggak menemukan khusyuk di dalam membaca Al-Quran, nggak menemukan kehadiran hati di dalam sujud dalam salat mereka, kehilangan kelezatan. Nah itu sumpoknya mereka, itu stresnya mereka. Kalau orang sekarang sumpok dan stresnya ketika gajinya dipotong, harga minyak naik, ketika ada musibah ini, dicemberutin sama bini. Buat sumpahnya begitu, sumpahnya kayak begitu. Dicemberutin sama Nabi, mas bodoh, yang penting bini gue jangan cemberut. Orang sekarang kayak begitu, repotnya sama hal-hal yang remeh, sumpahnya dia. Jadi ini hal yang paling mahal pada dirinya, dia berikan aksesnya untuk kakinya setan, nendang sana, ngoper sini, dengan segala bentuk usahanya dia. Mana air mata yang dituangkan ketika dia ingat dosa, ketika dia ingat kematian, ketika dia ingat akan aibnya? Kita disibukin sama aibnya orang, dibikin lupa sama aibnya kita sendiri, sama kekurangan dan kesalahan kita sendiri. Alhasil, kita mau keluar dari majelis ini menjadi abdinya Rahman, hamba-hambanya Rahman, bukan menjadi abdinya syaitan. Dan juga kita menginginkan kebersihan hati kita. Kita makin istiqamah, makin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kasih akses buat syaitan dalam hal apapun juga. Segala ucapan tutup udah dari awal. Jangan kasih akses. Begitu. Jangan kita biarkan ya syaitan masuk sampai depan gerbang, nggak apa-apa. Syaitan masuk sampai depan pintu rumah, nggak apa-apa. Syaitan masuk di ruang tamu, nggak apa-apa. Lah, dari awal kita usir. Segala ucapan yang buruk, segala penglihatan yang buruk, segala pendengaran yang buruk, segala pikiran yang buruk, perasaan yang buruk, tutup aksesnya buat syaitan. Kalas, tutup semuanya. Tumpahkan itu semuanya nih, berikan untuk Nabi Muhammad mengakses hati kita. Al-Quran mengakses jiwa kita. Takut akan kematian mengakses diri kita sekalian. Begitu yang seharusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, hidayah dan bimbingan kepada kita sekalian. Dan juga Nabi Subhanahu Rahman makin makmur, makin berkah, Ustaz Abdul Rahman makin sehat, makin afiat, dijauhkan dari bala, dari musibah. Habib Ahmad insyaAllah diberikan kesehatan. Dan para guru-guru kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan memberikan taufik dan bimbingan kepada kita sekalian. Disucikan hati kita dari hal-hal yang tercela. Allah maj'al jamana hadha jam'an marhuma, tafarrudna min ba'di tafarrudan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syadiyan wala mahruma, ihdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak, waj'alna mimman atak biqalbin salim, bi rahmatika ya bar ya rahim ya arhamar rahimin wa ya akram karim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantau ya. Saya mau ambil. Hadir jamaah, alhamdulillah setelah kita dengarkan tausiah dari guru kita, alhamdulillah terakhir kita berdoa, insyaallah akan dibacakan oleh guru kita, orang tua kita Sayyidi Nabi Muhammad bin Syahab. Di depan sana. Enggak di sini deh. Di depan sana. Doanya Ben. Dia ulangi.